dibaca di akhir sesi. Nah, selanjutnya, baiklah hadirin peserta webinar, langsung saja kita mulai acaranya. Kepada Saudara Dietitian Nanda, dipersilakan untuk penyampaian materi pertama. Silakan Mbak Nanda. Belum muncul Pak, tapi Nandanya mana ya? Ya. Assalamualaikum. Ada Ibu Nur Rahma. Oke. Silakan Mbak Nanda untuk menyampaikan materi pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya kan karena banyak kaca, kadang sinyal kami terganggu putus. Terima kasih atau kemudian Pak Wiwin juga yang sudah membuka kegiatan ini. Untuk itu langsung saja saya share screen ya untuk Ya, Mbak Nanda, sudah bisa di-share screen? Atau mau saya share screen dari sini? sudah ada? Di sini kok belum tampil ya? Maaf. Tadi sudah, tapi terus hilang. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Win, bisa bantu apakah muncul di layar Pak Win? Belum ada. Ya. Kayaknya dibantu mungkin sinyal kali ya. Oke, saya bantu dari sini gimana Mbak Nanda? Dulu ya. Belum. Ya, saya bantu dari sini ya. Ya. Saya. Oke, boleh Bu Ayi, yang dari Bu Ayi aja. Oke, sebentar. Oh ya, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mbak Nanda ya, sebelum kelupaan nih Pak. Tadi ada yang mengingatkan nih. Nah, ini kurikulum vitae dari Dietitian Nanda. Yang pertama, riwayat pendidikannya D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang, ya. Yang kedua, S1 Ilmu Gizi ke Surabaya, dan yang terakhir S2 Ilmu Gizi Universitas 11 Maret. Mudah-mudahan bisa lanjut ya Mbak Nanda ya. Nanti sampai S3 ya. Nah, ini untuk pengalaman kerja dan organisasi, dia
dietitian kita ini berpengalaman bekerja sejak 2010 sampai dengan sekarang ya Mbak Nanda ya, sebagai ahli gizi Rumah Sakit Medika Stania, betul? Iya. Ya, lalu pernah berpengalaman sebagai konsultan gizi Nusantara batch 5 dan penyelia hal institusi, dan selanjutnya berpengalaman sebagai mengelola greenhouse Dinda. Nah, sebagai supplier sayuran hidroponik. Oke, untuk PowerPoint-nya sudah muncul, teman-teman semua ya? Oke, silakan Mbak Nanda. Terima kasih Bu Ai bantuannya. Mungkin saya akan maaf, Mbak Nanda. merepotkan sehingga sesi akhir. Iya, Ya, bisa baiklah teman-teman ya. Videonya dimunculkan dulu Mbak Nanda. Ya. Oke. Coba ya, bisa. Baik, mulai. Silakan Mbak Nanda. Ya. Tapi baik, terima kasih. fotonya Mbak Nandanya nggak kelihatan nih di sini. Teman-teman mungkin Iya, pada penasaran. Iya, ini saya off-kan memang, karena kalau saya nyalain itu jadi remove sinyalnya. Oke lah, oke. Jadi Silakan lanjutkan. Ya, Nggak apa-apa, ya silakan Mbak. Terima kasih. Sebelumnya saya minta izin ya, karena saya yakin teman-teman juga pasti banyak yang sudah berpengalaman dan lebih paham tentang instalasi gizi dibandingkan saya. Nah, langsung saja saya sampaikan. Di akhirnya mungkin akan banyak masukan ya, terutama dari mungkin Ibu Ayi, kemudian Pak Wiwin nanti, sekaligus ini saya hanya sharing saja yang sudah kami lakukan di Medika Stania. Nah, Bu Ayi, jadi pengendalian biaya instalasi gizi tentu kita tahu bahwa apa saja sih kegiatan di instalasi gizi. Bisa slide selanjutnya, Bu. Nah, ini saya bagi ya menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu asuhan gizi, kemudian ada penyelenggaraan makanan, kemudian ada pengembangan instalasi termasuk di dalamnya itu litbang. Nah, di sini yang saya sampaikan yang akan kita bahas adalah pengendalian di poin nomor 2 dan nomor 3, yaitu penyelenggaraan makanan juga sebagai pengembangan instalasi gizi menjadi unit usaha ya. Karena selama ini mungkin kita dicap sebagai cost center saja. Dari awal saya bekerja hingga mungkin sekarang masih ada kata-kata itu. Jadi hanya, gizi berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, tetapi tidak pernah dilihat berapa sih gizi bisa menyumbang biaya, menyumbang keuntungan ya untuk rumah sakit itu. Nah, selanjutnya ini adalah dasar dari PGRS ya. Next Bu Ayi. Nah, tentu untuk tahapan dari penyelenggaraan makanan, sebelum kita ngomongin pengendalian biaya, itu kita punya dasar bahwa kita harus ada kebijakan dulu tentang pelayanan gizi itu sendiri, kemudian ada peraturan pemberian makanan, kebijakan dari manajemennya seperti apa. Misalnya manajemennya mau, makannya 3-4 kali atau bisa lebih gitu ya.
Kemudian ada standar porsi yang bisa kita, dasar kita menyusun itu adalah panduan gizi rumah sakit itu, kemudian ada daftar harga, jumlah pasien, siklus menu ya. Ini kita ahli gizi, saya yakin teman-teman juga sudah pasti lebih paham. Kemudian setelah kita dapat dasar itu, kita bisa menghitung beban masing-masing dari komponen biaya. Kemudian ada margin ya bila kita menentukan keuntungan, sehingga keluarlah tarif makanan berapa sih gitu bebannya kepada pasien. Kalau misalnya itu kita hitung sebagai produk yang kita jual ya teman-teman ya. Berikutnya nah, ini adalah contoh saja standar yang kita perlukan ya masing-masing rumah sakit ataupun sekarang puskesmas ya. Puskesmas yang ada rawat inapnya, saya kira juga sudah punya standar diet, kemudian ada standar porsi, ini contoh per kelas perawatan atau per dietnya itu ada. Nah, selanjutnya jadi setelah itu kita punya di penyelenggaraan makanan itu tentu ada hal yang juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah dana yang tersedia, kemudian konsumen dan tren penyakit. Untuk dana ini kami sudah agak concern karena sekarang rumah sakit swasta apalagi yang dulunya itu kita melayani pasien umum. Sekarang 90% pasien kita itu adalah BPJS. Tentu biaya juga menjadi pertimbangan kami. Nah, perbandingan ketika saya dulu masuk di tahun 2010 ya, mungkin curhat sedikit ya Pak Win ya. Itu 2010 itu kami biaya makan untuk rumah sakit swasta itu hampir tidak ada batasan. Jadi semua yang kami minta itu selalu diturunkan gitu ya. ACC bahasanya. Nah, tapi sekarang itu kami sudah hitung-hitungan dan biaya makan kita pun kecil sekali ya, hanya 15% dari biaya kamar. Nah, teman-teman bisa bayangkan di sini, VVIP itu 1.125.000 satu malam ya di rumah sakit kami. Sedangkan biaya makannya hanya 168.000 dan itu maunya 3 kali makan, 2 kali snack, dan bisa 3 kali itu snacknya untuk VVIP. Kemudian ada tambahan seperti paket buah, paket snack untuk keluarga ya. Jadi memang ahli gizi ini dituntut untuk berpikir gimana sih dengan biaya yang sekecil itu, kemudian pasien itu tidak komplain, makanannya juga cantik, enak ya, seperti itu. Jadi kita berpikir keras dan kami yang awalnya menjadi cost center itu tahun 2022 itu kami sudah mulai menjadi profit center dengan melakukan pengendalian biaya. Dan pengendalian biaya itu kami dilihat dari rupiah kalau rumah sakit swasta Bapak Ibu. Jadi kami nggak bisa beralibi, oh gizi itu bisa mempercepat penyembuhan, kemudian bisa menghemat melalui lama hari rawat, itu nggak diterima lagi alasan kita. Jadi kami sekarang selalu menunjukkan kami bisa hemat sekian rupiah per tahun, per bulan. Nah, dilihatnya dari anggaran tahunan yang diberikan gitu ya. Misalnya anggaran tahunan 2022 itu sekian 60-70 juta misalnya. Nah, tapi kemudian kita perhatikan trennya, ternyata bulan ini kita bisa hemat dan di akhir tahun itu anggarannya bersih berapa persen. Nah, itulah kalau di rumah sakit swasta yang menjadi keuntungan dan kemudian apa ya, bagi hasil. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bu. Jadi, nah, untuk perhitungan cost, jadi cost ini kan dasar ya bagaimana kita mengendalikan biaya. Nah, caranya yaitu cost-nya kita hitung baik-baik. Jadi yang pertama kita melihat harga satuan terkecil dari semua bahan yang masuk ke instalasi gizi, kemudian biaya overhead, standar bumbu. Ini teman-teman sudah paham cost makanannya ada dua ya, metode per resep atau pemasakan, kemudian ada margin keuntungan tadi. Nah, untuk biaya overhead ini dulu mungkin kita masih menghitung ditambah 10% kah, 15% kah, seperti itu. Tapi di sekarang kami tidak lagi
menghitung penambahan per persennya, tetapi memang kita hitung satu persatu sehingga nanti keluarannya adalah angka rupiah, gitu ya. Yang itu yang dibebankan ke makanan. Nah, selanjutnya baik. Nah, seperti ini ya. Ini hanya sepintas saya tampilkan dari setiap satuan seperti kilogram itu kita keluarnya adalah harga satuan terkecil ya. Ini jadi per gramnya untuk semua bahan, termasuk misalnya ada satuannya yang per ekor ya. Misalnya ikan lele ini ekor, satuan misalnya agak lama memang ya modal ini apa sinyalnya kayaknya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kami menghitung biaya overhead itu tidak lagi menggunakan persen. Jadi semua kita hitung keluarannya adalah rupiah. Misalnya untuk blender ya, ini kita pakai speknya Miyako, kemudian 200 watt, dihitung-hitung pemakaiannya sehingga keluarlah biaya per menit ya untuk satu jus itu 0,094 rupiah, dan angka ini yang kita bebankan ke makanan. Kemudian untuk nasi juga, jadi untuk nasi kita pakai 0,806. Jadi satu porsi nasi itu harganya berapa, kemudian ditambah biaya overhead senilai ini. Nah, ini hanya sebagian aja alat listrik yang ada di dapur. Nah, kalau mau lebih detailnya itu kita list semua speknya apa, watt, dan ini kami bekerja sama dengan bagian general ya, bagian yang kelistrikan seperti itu teman-teman. Termasuk AC dan komputer. Nah, ini nanti bebannya masuk ke yang kita label makanan, print form daftar pesanan makan pasien ya. Jadi angkanya 70% lah ya, saya menyampaikan ke manajemen bahwa angka kami ini akurat seperti itu. Selanjutnya Bu Ayi ada biaya overhead juga, namun ini biaya tenaga. Nah, untuk biaya tenaga juga kita hitung. Jadi ada outsourcing, ada PIC gizinya, sehingga biaya per menitnya itu untuk tenaga itu 261. Jadi memang kita di dapur itu kompleks sekali sampai menghitung gaji petugas ya. Jadi di dalam satu porsi makanan itu ada keringat petugas kita yang bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada juga biaya gas. Nah, ini ada perhitungan gas ya, biaya per menit gas itu 65,3. Jadi itu ditotalkan juga jadi semuanya. Kemudian ada biaya air. Ada nggak ya? Coba Bu Ayi di next slide selanjutnya, apa saya lupa masukin atau enggak? Iya ada. Jadi biaya air juga itu per detik ya. Nah, 0,102. Jadi setiap cuci tangan itu kita hitung menitnya. Kemudian ada selain air, gas, dan listrik, ada biaya yang lain ya, overhead, yaitu penyusutan alat, kemudian ada sampah, limbah dapur apabila ada petugas kebersihan, itu nanti ditambahkan, kemudian plastik sampah, kemudian labelnya, dan ada kemasan juga. Nah, contohnya ada di slide ini. Nah, misalnya di sini ya, untuk penentuan standar bumbu, ini contohnya standar bumbu. Nah, overheadnya seperti ini teman-teman, ada di bagian bawah. Jadi gas 30 menit, kemudian ditambah listrik ya, blender, kemudian airnya, tenaganya, sehingga keluarlah harga per porsi. Satu porsi bumbu ungkep ayam itu adalah 3.177. Jadi lumayan ya. Kemudian untuk bumbu juga yang aneka saus ini 2.900. Jadi standar bumbu kita sudah include, jadi nanti tinggal ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah saya langsung include ke yang pengembangan ya. Jadi ini contoh perhitungan kos makanan kami dan marginnya. Jadi margin keuntungan kami itu ada di atas 20% ya rata-rata. Ini dari menu ayam. Nah, selain
makanan ini selain kami siapkan untuk pasien, itu kami jual juga ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi margin inilah yang menjadi keuntungan kami instalasi gizi dan menjadi profit center tadi. Dan ini lumayan kalau diakumulasi ya. Namun untuk penjualan itu kita akan banyak menambahkan yang lain, misalnya plastik sambal seperti itu. Ini didata semua. Nah, kemudian next, nah ini ada nasi goreng, perhitungan cost nasi goreng ya. Ternyata jualan nasi goreng itu banyak untungnya Bapak Ibu. Jadi hampir 50% keuntungannya ya karena kita jualan nasi. Nasinya dikit aja, 75 gram berasnya dan keuntungannya ya hampir 50%. Oke, next Bu. Nah, jadi untuk pengembangan instalasi gizi itu menjadi profit center sebelum kami melakukan penjualan. Jadi kami sudah melakukan home care gizi dulu. Ya, kegiatannya sih ada banyak. Yang pertama asuhan gizi ya, semua rumah sakit, kemudian konsultasi gizi, penyelenggaraan makanan, kemudian yang sekarang kami kembangkan di 2023 itu adalah kantin gizi. Nah, home care gizi ini di 2022 kami sudah pernah menjalani catering diet cair. Namun seiring waktu karena diet cair itu kan kita sudah pakai yang komersil, jadi sudah agak berkurang. Nah, paling yang catering makanan lunak masih ada, cuma nggak banyak. Nah, untuk kantin, ini menjadi kesempatan kemarin itu karena kami belum punya kantin di Medikastania. Jadi kami menawarkan waktu itu, namun memang dengan penyampaian ke manajemen ya, dengan cara kita bahwa memang ini kami yakin akan menguntungkan. Nah, alhamdulillah manajemennya mendukung gitu. Dan 60% dari profit dari margin tadi menjadi milik instalasi gizi teman-teman. Dan ini yang masuk ke rumah sakit itu hanya 40%. Dan apa ya, ini menunjukkan ya, membuktikan bahwa kita ahli gizi itu bisa mengembangkan profesi kita, tidak hanya sekedar di dapur saja gitu. Nah, 60% kami ini satu bulannya itu revenue kami itu 6 jutaan. Nah, 60% dari 6 juta itu masuk ke teman-teman gizi. Nah, kadang kami mengakumulasi ya, seperti kemarin dibaginya sebelum lebaran. Nah, itu lumayan untuk teman-teman ya, tambahan mereka karena memang kami sudah menghitung gaji segala macam gitu. Dan nah, seperti ini. Jadi awalnya kami tidak membuka cabang ya. Ini yang gambar di sebelah kiri itu cabang kantin kami di Poli Rawat Jalan. Kami awalnya hanya membuat 2 flyer ini di sebelah kanan yang kami edarkan ke ruang rawat inap dan di dapur ya pusatnya karena masaknya di dapur gitu. Kemudian kami tawarkan di pembukaan awal ada diskon 10% untuk karyawan. Nah, akhirnya seiring waktu di bulan setelah Lebaran itu kami diizinkan untuk menempati satu area yang kosong di Poli seperti itu. Alhamdulillah manajemennya juga mendukung dan jadi berdirilah gitu cabang kantin kami yang walaupun hanya bermodal etalase, namun alhamdulillah teman-teman pun yang boga pun tidak merasa berkeberatan ya karena kita masaknya itu tidak ada petugas khusus. Kemudian untuk pramusaji juga kita nggak punya petugas khusus, jadi mereka juga yang mengantarkan. Nah, namun dari proses pengantaran itu ada fee yang nanti kita bagikan di akhir bulan, itu kawan-kawan. Di next Bu, apa sudah habis ya slide saya? Nah, untuk home care diet ini kami masih tertunda ya karena kemarin sempat karena sibuk mengurusi kantin, namun kami sudah punya wacana. Nah, ini saya sharing, siapa tahu teman-teman di rumah sakit lain juga yang awalnya memiliki ide jadi lebih terbuka dan berani untuk menjalankan. Jadi home care diet ini Bapak Ibu di Sungai Liat kemarin itu lumayan membuka daya tarik untuk masyarakat ya karena banyak pasien yang pulang dari rumah sakit itu kadang mereka menanyakan bisa nggak beli di rumah sakit, namun kami masih terkendala pertama tidak ada petugas karena harus mengantar keluar. Nah, yang berjalan kemarin itu adalah keluarganya yang datang ke rumah sakit untuk mengambil pesanan diet. Namun karena kami juga ya baru
bermitra dengan SPGK, mungkin akan menjadi pembicaraan lebih lanjut tentang home care ini. Seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja sharing saya ya. Saya mungkin mengharapkan adalah masukan, apalagi dari Bapak Ibu yang sudah lebih paham ya tentang penyelenggaraan makanan, atas keterbatasan saya dan materinya juga yang terlambat ya Ibu Ai ya, karena di sela-sela waktu bekerja. Saya terima kasih sekali juga atas acara ini ya, mungkin sangat membantu kita untuk saling bercerita ya, curhat gitu. Nah, ini CV saya, nanti boleh kita saling calling-calling kalau misalnya saling save nomor WA di bawah. Kemudian kalau ada yang mau membeli sayur hidroponik ya, sekalian promosi, boleh calling saya. Tapi ini areanya area Belinyu, Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Nanda atas materinya, sangat menarik sekali. Sebagai tantangan rumah sakit lain mungkin ya, untuk stop menjadi hanya sekedar cost center saja. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal mungkin. Bisa disampaikan di sini, raise hand, atau bisa lewat chat. Gimana Pak Win? Ada yang mau ditanyakan Pak Win? Atau teman-teman lain? Sambil nunggu mungkin dari teman-teman lain ya. Ya, silakan Ya, Pak Win. saya tertarik sekali nih dengan paparannya Mbak Nanda ya, dietitian Nanda. Jadi di sini saya lihat sebenarnya kita sudah ada PGRS ya sebenarnya ya. Jadi di PGRS itu kan memang sebaiknya ada standar bumbu, standar porsi, dan kemudian beberapa hal lainnya di sana. Nah, saya salut dengan Mbak Nanda ya, karena memang beberapa rumah sakit yang saya kunjungi, jujur saja ya, saya belum mendapatkan yang rumah sakit yang betul-betul memperhitungkan, dan juga rumah sakit di daerah kita yang punya standar bumbu. Standar porsi saja itu masih sulit ya, masih ada beberapa rumah sakit yang belum punya standar porsi. Jadi ketika ditanya standar porsi, jawabannya agak-agak mengambang gitu. Makanya saya salut sekali, apalagi sudah sampai ke detail-detail harga. Nah, hanya di sini saya belum melihat ada apa namanya harga biaya tak terduga gitu. Jadi ketika kita melakukan perhitungan kan kita juga harus memperhatikan ya. Jadi kalau dari marginnya mungkin lebih dari 20% misalnya. Tapi kan misalnya contoh ada harga-harga yang kemungkinan kita juga agak melonjak. Seperti ikan misalnya. Mungkin kita mengharapkan ada 30.000 misalnya ikan lele tadi. Nggak taunya ternyata nggak musim. Nah, akhirnya harganya kan bisa melonjak, bisa menjadi 60. Nah, ini gimana nih mensiasati dari kenaikan harga tersebut yang mungkin agak melebihi dari harga standar yang kita tetapkan. Demikian Bu Ayi. Oke. Gimana Mbak Nanda? Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Win terkait biaya tak terduga sepertinya ya. Dari materi yang Mbak Nanda sampaikan tadi mungkin belum muncul ya, atau mungkin tidak ditampilkan atau seperti apa, boleh dijelaskan Mbak Nanda? Iya, makasih Pak Win. Ini masukan sekali ya. Memang kami belum ada tambahan biaya itu untuk tak terduga itu. Namun dari biaya bahan itu karena kita melakukan survei pasar itu ya, dan harga dari pihak ketiga. Jadi kami itu memakai harga, perhitungannya itu memakai harga yang tertinggi. Nah, hanya sampai itu saja sih yang kami lakukan untuk antisipasi biaya tadi, harga ya. Tapi memang belum ada penambahan biaya tak terduga itu. Jadi ya
caranya itu kami memakai harga tertinggi tadi, Pak. Tapi mungkin ke depan bisa jadi jadi masukan ya, kalau memang perlu ditambahkan, apalagi biasanya musim mendekati bulan puasa, lebaran, hari raya gitu kan, lonjakan harga itu lumayan tinggi. Nah, Ya. itu aja. Oke. Ada yang lain mungkin teman-teman mau bertanya? Moderator boleh tanya nggak ya? Moderatornya udah lebih paham. Enggak nih, penasaran aja nih. Boleh ya, Mbak Nanda ya, sedikit ya. Ini kalau Boleh aja mau ya sharing. melihat sharing, kita kan di sini diskusi ya. Untuk penentuan biaya overhead, memang sepertinya ini lebih gold standar ya, karena per item sudah muncul gitu kan, penggunaan air, listrik gitu kan. Saya apresiasi sekali nih bisa per item muncul biayanya. Kalau kami memang di RSUD Dr. Anus Haji Abu Hanifah masih menggunakan plus 30% gitu ya. Kita pukul rata gitu kan, sehingga memang eh, biaya overheadnya mungkin tampak lebih banyak dibanding kalau kita per item munculkan seperti ini. Nah, kiat-kiatnya seperti apa nih Mbak? Bisa eh, melis semua alat-alat yang ada di situ kan, di dapur gitu kan, dan menentukan, oh ternyata eh, menggunakan blender itu sekian menit, sekian detik gitu kan, untuk proporsinya itu seperti apa ya? Jadi baik Bu Ayi, jadi sebenarnya ini bukan rencana ya, ini di luar rencana. Jadi kami itu karena awal tahun kemarin nih sekalian membuka cerita ya, bahwa kami rumah sakit swasta itu, makanya saya sampaikan tadi juga di awal bahwa kami tidak lagi punya dana yang memang banyak gitu, karena konsumen yang kami layani BPJS, sehingga setiap unit itu wajib untuk menghitung berapa sih cost unit kami gitu ya. Nah, termasuk kesulitan kami untuk misalnya pengajuan penambahan tenaga. Itu juga kami nggak bisa tiba-tiba minta, oh nambah ya 1-2 orang, itu akan sulit sekali. Nah, alasan kami melakukan ini karena memang eh, pertama, kita akan lebih mudah untuk diterima oleh manajemen kalau kita punya data yang kuat. Nah, sehingga kami melakukan rincian. Yang kedua juga, kami ingin membuktikan juga bahwa pada saat kita menghitung, ini bukan apa ya, menurut saya kita di Gizi punya kok kemampuan untuk menghitung ini, dan ketika saya sampaikan ini ke keuangan, mereka langsung menyetujui ketika ada kami pengajuan pembagian bagi hasil dari kantin yang kami ajukan. Karena memang kita punya dasar yang kuat. Nah, kami awalnya tidak ada sedikit untung ini ya, karena jujur saja Bu, pekerjaan Gizi ya Bapak Ibu ya, itu banyak sekali kegiatan di rumah sakit. Nah, tapi karena memang tuntutan diharuskan menghitung unit cost tadi, maka keluarlah angka-angka ini. Jadi memang karena dibilang ya terpaksa ya mungkin ya, akhirnya ada gitu. Tapi bersyukurnya bahwa teman-teman coba deh, ketika teman-teman melakukan penghitungan untuk biaya makan pasien, kita bisa mendapatkan profit ya. Misalnya untuk pengajuan perubahan menu, pengajuan penyediaan tak makanan tambahan, misalnya formula untuk pasien yang dilihat yang awalnya itu ngapain sih modifikasi ini, ngapain sih. Tapi ketika kita punya data yang kuat itu mudah sekali. Nah, itu akhirnya keterusan Bu. Ya Bu Ai. Jadi ketika kami mengajukan misalnya penyediaan untuk pasien VIP, kami mau ini supaya lebih cantik, lebih apa gitu. Kami siapkan dulu datanya. Nah, kiatnya nggak ada kiat tersendiri sih. Nggak ada kiat-kiat khusus, karena memang kita dibantu juga ya, kita kan tim. Kemudian untuk yang lain-lain seperti listrik, air itu butuh bantuan juga dari bagian GA tadi, general ya kalau di kami bagian GA lah pokoknya. Termasuk bagian gaji, penggajian itu kita juga minta langsung ke bagian SDM, berapa sih nominal gaji, kita bagi sehingga keluar angkanya. Nah, itu aja sih Bu.
Bu Aya. Suara Mbak Ayi. Ini sinyalnya macet di saya. Oke. Sorry, lupa matikan mute-nya. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang mau menanyakan. Mbak Tika mungkin mau nanya, rekannya yang di stand-nya, Medika Stania. Teman seperjuangan RSBT. kayaknya ya. Ya, saudara kami. Saudara. Boleh kan tapi nanya ya? Boleh, Mas. Saudara. Silakan Mbak Tika kalau mau ada yang ditanyakan. Ini aja sih, yang pertama terkait, mungkin ini bisa saling berbagi juga ya. Jadi ada satu permasalahan juga nih di instalasi gizi terkait biaya juga gitu ya, terkait kehilangan peralatan alat makan pasien ya. Siapa tahu gitu ya bisa berbagi tips and trick gitu ya. Karena apa ya, apalagi itu kan bakal rutin ya kehilangan. Mungkin bisa sharing-sharing dari Mbak Nanda gitu dan teman-teman yang lain mungkin yang di sini ya, bagaimana cara menanggulangi kehilangan alat makan pasien gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mau nanya juga terkait perhitungan unit cost. Kemarin itu ada salah satu dokter yang melakukan penelitian tesis gitu di sini. Dia menghitung unit cost menggunakan metode ABC gitu. Nah, siapa tahu bisa Mbak Nanda punya ini ya ilmu yang bisa di-share ke kami juga yaitu apakah dengan metode ABC itu akan lebih mudah perhitungan unit cost-nya atau lebih apa ya akurat atau gimana gitu, minta tolong itu aja mungkin ya. Itu cukup Mbak Aini. Nah, ini menarik nih, kehilangan peralatan itu sebenarnya masalah klasik di semua rumah sakit sepertinya ya. Kalau mungkin dari rumah sakit Medika ada tips Mbak Nanda atau pengalamannya sama di rumah sakit Mbak jadi, Nanda? ternyata di rumah sakit ya ada aja. Jadi ini untuk peralatan makan. Pertama, keluhan yang kami lakukan itu ini. Pada saat peralatan itu udah time-nya diambil, itu kadang pasien belum makan gitu ya. Nah, kemudian yang sehingga mungkin inventarisir pada saat jam-jam tertentu itu menjadi kok kurang-kurang ternyata di ruangan. Kemudian besoknya sampai di ruangan bisa jadi alat makan itu tiba-tiba hilang, entah kemana gitu. Nah, sehingga kami waktu itu solusinya balik lagi kami menawarkan pengadaan bento. Jadi kami mengevaluasi waktu itu kehilangan alat makan itu karena peralatan makan tidak diambil tepat waktu, tidak diambil pada waktunya gitu ya. Bisa dengan alasan karena masih ingin dimakan, kemudian keluarganya nggak bawa wadah gitu. Syukur-syukur keluarganya bawa wadah, kita tawarin bisa dipindahin ke tempat wadah yang mereka bawa. Nah, kalau mereka nggak mau, itu nggak bawa tempat gitu ya. Kami pernah melakukan, kami menawarin, Ibu mau nggak ditaruh di wadah, tapi wadahnya beli gitu. Jadi wadah bento kami siapin, wadahnya beli. Nah, itu salah satu solusi dari kami. Yang kedua, kalau alat makan itu hilang pada saat pasien itu masih dirawat, misalnya pasiennya masih ada, kemudian mau diambil tapi nggak lengkap gitu ya, misalnya sendoknya nggak ada, itu kami pernah mengajukan dicas ke keluarga pasien. Jadi dicas sejumlah biaya berapa gitu ya penambahannya. Tapi itu kita harus koordinasi dengan kepala ruangan, kemudian juga dengan menandatangani form bahwa memang ketika diambil itu tidak ada dan bersedia membayar. Nah, itu pernah kami lakukan, tapi
keluarganya takut gitu ya akhirnya ya. Kok harus tanda tangan, kehilangan sendok juga ribet gitu. Ujung-ujungnya kesininya itu mereka alhamdulillah itu nggak ada lagi yang nggak lengkap. Tapi kalau misalnya yang kendala kami kalau sekarang sih yang pertama. Jadi pada saat mau diambil itu mereka masih mau makan, tapi kami tawarin bento tadi, akhirnya menjadi pemasukan gizi juga. Itu 2.500 untuk satu pack bento. Mungkin Medikastannya semuanya berbase uang kali ya. Tapi kami sebelum menetapkan itu, kami konfirmasi dulu dong ke manajemen gitu ya. Kita diskusi ke direktur, mau seperti apa. Karena makin ke sini, memang setiap tahun kan pengajuan pengadaan alat makan itu ada terus setiap tahun. Akhirnya kan menjadi kajian juga, kok setiap tahun minta terus, yang lain kemana, pecah kah atau apa. Nah kalau pecah oleh petugas di dapur, maka petugas itu yang akan mengganti. Seperti itu Mbak Tika. Oke, terima kasih Di Mbak RSBT Nanda atas gimana? jawabannya. Gimana Mbak Tika? Jawabannya Agak memuaskan? kejam ya kalau misalnya petugasnya harus mengganti. Tapi sebenarnya itu kami apa ya? Berarti kan kita harus meningkatkan kehati-hatian kita dalam bekerja. Ya, Iya, Itu betul aja. sekali. pernah punya pemikiran seperti itu. Cuma memang Mm-mm. apa ya? Belum bisa direalisasikan karena kondisi satu kemarin atasannya nggak setuju ya kalau memang pasiennya yang harus mengganti. Kan tadi ada juga ya opsi pasien yang terus, tapi belum pernah sih nyoba yang bento tadi, yang menawarkan bento ke pasien gitu. Mungkin itu bisa nanti diadopsi gitu ya idenya. Cuma Sebenarnya ini apa pasiennya bisa menerima gitu ya kalau misalnya kita suruh bayar kayak gitu ya. Karena kan itu kita tidak dijelaskan di awal. Iya. dijelas. Biasanya kita jelasin di awal si apa Mbak Tika bahwa ini kami ambil jam sekian ya, jam 2 misalnya. Ambil makan siang jam 2. Nanti kan pada saat ngambil itu ditanyain lagi, ini kok nggak lengkap. Banyak kok kadang kejadian pasien, masa emang nggak ada kok sendoknya nggak dikasih. Kan kadang nggak mungkin juga kan. Pasien-pasien gitu tuh kadang ada juga yang aneh-aneh kayak gitu. Emang benar nggak dikasih sendoknya? Aduh, masa iya sih kita packing ya nggak ngasih sendok gitu. Tapi Ya, ya harus mungkin ini dimulai. eh, jadi tantangan masing-masing rumah sakit ya. Mm-mm. Dan untuk Mm-mm. menentukan kebijakannya mungkin tidak serta-merta langsung bisa direalisasikan. Memang harus Iya. dikaji terlebih dahulu. Kalau kita membebankan kepada pasien itu akan menjadi tantangan tersendiri memang. Memang Iya. harus perlunya komunikasi di awal memang Mbak Nanda ya. Iya, Ya, gitu. mungkin demikian untuk materi pertama teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Karena sudah jam 2 kurang seperempat. Ini ya yang apa tadi Mbak Tika ya, yang perhitungan unit cost Oh ya, dengan ABC ya, executive base Iya. costing. Nah, saya sih sebenarnya tidak terlalu memahami tentang perhitungan unit cost melalui itu, tetapi waktu kita lihat-lihat juga kurang lebih sama ya. Cuma menurut saya memang lebih akurat bila dijabarkan satu-satu. Karena kalau misalnya menggunakan yang metode ABC itu mereka data awal yang mereka ambil itu adalah menurut saya ini jumlah produksinya. Jadi mereka kalau kita menghitung yang kami lakukan tadi kan kita hitung dari yang kecil ya, yang kecil sehingga keluar gitu berapa. Nah, mereka mulai itu dari yang mundur dulu. Jadi dari keluarnya berapa, habis itu baru mereka hitung biaya material langsungnya, kemudian tenaga kerjanya berapa. Kemudian total overhead dari all produksi itu berapa. Nah, seperti itu. Tapi mungkin hasilnya saya nggak tahu sih kurang lebih sama atau enggak. Tapi yang pasti mungkin apapun metodenya ya, asal kita bisa yakin dengan metode yang kita pakai, itu bisa saja digunakan gitu. Oke, Gitu, Mbak. terima kasih. terima kasih Mbak Nanda. Mungkin cukup ya Mbak Tika ya. Cukup Ya, memuaskan jawaban dari Mbak Nanda tadi.
Oke, alhamdulillah untuk materi pertama mungkin sekian ya Mbak Nanda ya. Boleh saya sampaikan sedikit konklusi atau kesimpulan. Jadi rumah sakit pelayanan gizi di rumah sakit biasanya seringkali dijadikan sebagai cost center atau pihak yang membuang-buang biaya gitu ya. Yang biaya itu banyak terbuang atau bukan terbuang sih, digunakan di instalasi gizi. Mungkin dengan adanya materi Mbak Nanda ini membuat teman-teman yang sekiranya berkecimpung di rumah sakit bisa termotivasi nih untuk mengedepankan produk-produk unggulan. Mungkin bisa masing-masing rumah sakit mungkin bisa berbeda. Di Rumah Sakit Medika Stania Sungaliat ini dia mengedepankan catering diet, home care dan kantin gizi mungkin bisa menjadi salah satu pilihan produk yang bisa diadopsi di rumah sakit masing-masing sehingga bisa bergeser nih dari cost center menjadi profit center. Mungkin begitu ya Mbak Nanda ya kesimpulan pada materi pertama kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dietitian Nanda. Mungkin katanya habis ini mau ada acara ya, jam 2 ya. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Nanda. Selanjutnya Pak Win. Untuk materi kedua ya Pak Win ya. Ya, silakan dilanjut. Materi kedua ini bertemakan medical nutrition terapi pada bayi prematur yang disampaikan oleh rekan kami Dietitian Chris Nathanael Kurnadisi Tompul STRGZ, di mana sama nih Pak Nail ya, saya sampaikan 45 menit waktu penyampaiannya, dan sebelumnya saya sampaikan kurikulum vitae terlebih dahulu untuk saudara Dietitian Nail. Bentar. Nah, tampil ya teman-teman sekalian ya. Nah, di sini, maaf. Ya, nama Krishna Nathanael Kurnadisi Tompul, punya moto hidup Spero Spera. Ini saya penasaran ya apa artinya ya. Dan pendidikannya, riwayat pendidikannya 2019 lulus dari Poltekkes Bandung, dari SD nih ternyata kurikulum vitae-nya. SDN 12 Pekanbaru, SMP 18 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru, dan terakhir di Poltekkes Bandung. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut langsung ya Pak Nail ya. Nah, untuk pengalaman kerjanya, pertama dia pernah menjabat sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, 2019 di RSUP Sarjito Yogyakarta, dan 2019 hingga 2020 di RSUD Koja Jakarta Utara. Dan saat ini menjadi rekan saya dari 2021 di RSUD Dr. Andes Haji Abu Hanifah. Oke, silakan Pak Nail untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan. Oke, selamat siang. Makasih ya Bu atas perkenalannya. Izin share screen. Ya, silakan Pak Nail. Oke, apa sudah kelihatan Ibu? Baik. Sudah Pak Nail, silakan. Kita bahas ya tentang medical nutrition therapy untuk bayi prematur. Oke. Untuk outline-nya yang akan kita bahas itu ada 5, tentang latar belakangnya, definisi, status gizi, MNT-nya untuk prematur itu apa, dan medical case. Nanti kita akan bahas juga case study-nya. Ini latar belakangnya. Yang pertama yaitu rendahnya cadangan nutrisi. Pada bayi prematur itu komposisi tubuh 90% yaitu cairan. Jadi rentan resiko berat badan
bayi prematur akan turun sangat drastis. Yang kedua, imaturitas fungsi organ, terutama pada fungsi organ penelan ataupun fungsi pernapasannya. Yang ketiga, potensial untuk pertumbuhan cepat atau yang kita sebut yaitu katabolik. Yang keempat, beresiko tinggi untuk terjadinya morbiditas. Karena angka kejadian kematian untuk neonatal itu pada bayi prematur sangat tinggi. Untuk latar belakang yang saya kaji, untuk ahli gizi yang pertama kurang paham dalam menghitung usia koreksi. Yang kedua, dalam menggunakan kurva Fenton. Yang ketiga, kurang kolaborasi dengan dokter anak maupun perawat. Oke. Definisi prematur yaitu semua bayi yang lahir dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu. Prevalensi di Indonesia gimana? Yaitu pada tahun 2019, lahir prematur itu 29,5%. Dan pada tahun 2018, secara global, itu 15,5% dari 100 kehidupan hidup yang bayi prematur itu sekitar totalnya 675.700 per tahun pada tahun 2018, dan kita menempati urutan kelima tertinggi semua negara ini. Dan bayi berat lahir rendah yaitu dengan berat badan kurang dari 2,5 gram, 2,5 kilo tanpa memandang usia gestasi. Jadi untuk kategori prematur itu ada 4, late preterm kurang dari 35 sampai 36. Untuk moderat 32 sampai 34. Untuk very preterm 29 sampai 31, sedangkan extremely preterm itu kurang dari 28 minggu. Untuk kategori BBLR itu berat BBLR itu kurang dari 2.500, sedangkan yang sangat rendah itu kurang dari 1.500, sedangkan yang sangat ekstrem rendah itu kurang dari 1 kilo. Oke, ini kita menggunakan untuk status gizinya, kita menggunakan Fenton, di mana Fenton itu dari 2 jurnal ini lebih banyak sampel Kaukasian, sedangkan Intergrowth itu hanya 8 wilayah, dan pada usia kurang dari 2 minggu, usia koreksinya itu tidak sesuai dengan tumbuh kembang dari WHO maupun CDC yang digunakan oleh Fenton. Jadi parameter pertumbuhan yang dinilai Fenton itu ada berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Sampai usia gestasinya 40 minggu. Selanjutnya, kalau sudah 45 cm ke atas, itu bisa pakai WHO 2006 dengan usia koreksi. Tapi kalau misalkan belum sampai 45 cm panjang badannya, kita masih tetap menggunakan grafik Fenton sampai usia 50 minggu. Oke, ini gambaran dari kurva Fenton tersebut, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Di mana untuk cut-off point-nya itu, normalnya itu dari persentil 10 sampai persentil 90. Sedangkan yang rendah atau small gestasi X itu kurang dari persentil 10. Sedangkan yang besar atau LGA lebih dari persentil 90. Dan kategori ini hanya bilang kecil dan besar. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan dengan, oh ternyata dia persentilnya kurang dari 10, gagal tumbuh. Kita tidak boleh asumsikan anak bayi tersebut seperti itu. Dan untuk target kita 15-20 gram per hari untuk kenaikan berat badan. Dan untuk panjang badan 0,8-1 cm per minggu. Sedangkan untuk lingkar kepala 0,5-0,8 per minggu. Dan minimal itu kita target P10 sesuai grafik, tidak flat ataupun tidak growth faltering. Oke, ini kita bahas tentang usia koreksi. Misalkan bayi A lahir usia gestasinya 32 minggu, datang ke klinik pada umur 5 bulan.
Jadi rumusnya itu usia koreksi, umur koreksi sama dengan usia kronologis dikurang prematurnya berapa minggu. Jadi usia kronologis 5 bulan dikurangin usia artem itu kan 40, dikurang prematurnya itu 32. Jadi 5 bulan dikurang 8 minggu, kita bulatkan ke bulan, itu sekitar 2 bulan. Jadi usia koreksinya itu 3 bulan. Yang kedua, ini yang sudah besar, itu pada tanggal 20 Desember 2017 lahirnya, dengan usia gestasinya itu 33 minggu, dan berat lahirnya itu cuma 2 kilo. Jadi kita hitung dulu, pemeriksaan itu 5 Juli 2018, tanggal lahirnya 20 Desember 2017, didapatkan usia kronologis yang seharusnya bayi biasa itu 1 tahun 5 bulan 15 hari. Tapi dia prematur, usia gestasinya 33 minggu. Jadi 40 dikurang 33 minggu itu 7 minggu. Jadi 1 bulan 21 hari. Dikurangin jadi usia koreksinya 1 tahun 3 bulan 24 hari. Kalau kita genapin itu totalnya 16 bulan. Jadi di atas 15 hari itu kita genapin jadi 1 bulan, sedangkan di bawah 15 hari kita turunkan jadi tetap segitu usianya. Untuk status gizi itu sama seperti kalau sudah usia koreksi dan lebih dari 45 cm panjang badannya, kita boleh masukkan ke status gizinya WHO tahun 2006. Ya, ini bisa dilihatin teman-teman udah pada tahu kan di PMK 2 tahun 2020 bisa pakai menggunakan itu dengan usia koreksi. Nih. Jadi di sini kita bahas tentang antropometri. Jadi antropometri anak itu berat badan, tinggi panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, sama lipatan lemak atau skin folds-nya itu. Jadi keuntungannya itu tentu berat badan kan sangat mudah, tapi kurangnya itu tidak terlalu signifikan dalam melihat komposisi berat tubuh kita itu. Sedangkan panjang badan itu untuk pertumbuhan, tapi kekurangannya itu selalu kurang akurat dalam pengukuran panjang badan. Sedangkan untuk lingkar kepala itu untuk otak, yang kekurangannya itu tidak ada terlalu gambaran untuk asupan nutrisinya bagaimana, dan lingkar lengan atas itu otot lengan tapi sulit dicerminkan apalagi bayi prematur karena itu lengannya pasti sangat kecil dan lipatan kulit itu melihat lemak tapi tidak melihat lemak dalam abdominal fat-nya itu. Terus ini pengukurannya BB menurut panjang badan itu komposisi tubuh, tapi untuk kekurangannya itu validasi. Kita harus pastikan validasi panjang badannya sesuai atau tidak. Sama seperti IMT. IMT menurut usia. Jadi harus pastikan validasi tinggi badan, panjang badannya itu pas pengukurannya atau tidak. Terus untuk ponderal index ini untuk melihat bayi, janin. Janinnya itu dalam kandungan sesuai nggak retardasinya dengan pas dia lahir. Jadi rumusnya itu berat badan dibagi panjang badan tapi dalam sentimeter pangkat 3. Itulah yang disebut ponderal index, tapi sama juga kekurangannya itu kita melihat panjang badannya akurat nggak dalam pengukurannya. Sedangkan untuk lingkar lengan atas, rasio lingkar lengan atas dengan lingkar kepala itu melihat komposisi tubuh juga bagus. Inilah nanti dari kategori KEP, tapi kekurangannya validasi untuk lingkar lengan atas sesuai tidak pengukurannya. Karena kan sulit ya bayi prematur itu mengukur lingkar lengan atasnya. Sedangkan upper arm cross-sectional atau kita biasa sebut DEPA, itu melihat komposisi lengan otot, lemak dan otot. Tapi seringkali nilai normalnya itu standarnya kita masih rancu. Istilahnya makanya lebih baik kita tetap menggunakan bayi itu berat badan menurut panjang badan.
Oke, kita masuk ke medical nutrition terapinya. Jadi yang perlu kita perhatikan sebagai nutrisionis ataupun dietitian yaitu stabil. Sugar, temperatur, airway, blood pressure, lab work, emosional. Jadi kita pastikan dulu bayi ini aman nggak gulanya, kadar gulanya. Terus suhunya stabil tidak, jalan nafasnya bagaimana, untuk tekanan darahnya, hasil labnya, dan emosional supportnya. Bisa kita lihatin masuk ke feeding problems-nya ini dari emosionalnya. Anak mekanismenya itu ada 3, oral, faring, sama esofagus. Jadi yang dilihatin untuk oralnya itu pasti gangguannya ada nggak, dia menelan, gigit, atau dia tidak teratur. Sedangkan untuk faring itu refleks nelannya itu gimana? Kita harus perhatikan. Terus sama esofagus, jalan napasnya itu pas makanan masuk, ASI masuk gimana? Jadi kita harus perhatikan ini dan bisa kita baca dengan emotional support. Jadi kita pastikan dari stabil ini baru masuk ke apa sih masalah di feeding problems-nya itu. Ini secara umum untuk usia kurang dari 28 minggu, biasanya bayi prematur itu refleks mengisap belum ada, belum sempurna, gerak dorong usus belum ada. Makanya rute pemberian biasanya parenteral, yang TPN, Total Parenteral Nutrition-nya. Untuk 28 sampai 31, biasanya refleks mengisap payudara sudah mulai ada, tapi untuk mengisap bagian esofagus sama faring itu belum berfungsi. Jadi diperlukan OGT atau NGT, tapi boleh sesekali untuk langsung menyusui. Untuk 32 sampai 34 minggu, itu refleks mengisap hampir matang. Tapi koordinasi antara mengisap, menelan, dan menapas mulai ada, boleh. Kalau misalkan udah bagus, boleh langsung menyusui. Untuk lebih dari 34 minggu, kalau sudah matang, sudah sempurna, boleh menyusui. Untuk rute nutrisi, ini kita bahas untuk kurang dari 28 minggu, untuk MNT-nya itu, dan kurang dari 1 kilo, itu risikonya sangat tinggi karena belum pada matur. Jadi diperlukan awalnya pasti penggunaan total parenteral nutrition yang agresif. Jadi di situ kita harus tahu kondisi anak itu, berapa minggu, berapa berat badannya. Nanti kita koordinasikan dengan DPJP, dokter anaknya, untuk ini TPN. Kita harus kolaborasi berapa pemberian asam amino, lipid, maupun glukosnya. Jadi dimulai kalau sudah membaik, selama 1 hari, boleh kita menggunakan tropic feeding. Jadi yang utama tetap menggunakan per oral. Tapi kalau misalnya anaknya tidak bisa, mau nggak mau harus TPN. Jadi itu dimulai dari tropic feeding, di mana pemberian enteralnya itu sangat rendah, yaitu kurang dari 10 ml per kilogram berat badan. Ini disarankan 4-12 kali pemberian, dinaikkan setiap 0,5. Dan boleh dicampur dengan TPN. Dan untuk ini selama 2 hari. Sedangkan hari berikutnya boleh dinaikkan 10 ml per 24 jam, dan pemberian 8-12 kali. Target selama ini 2 minggu, itu harus terkejar berat badannya 15-10 gram per hari, dengan volumenya itu maksimal 180 ml per kilogram berat badan. Jadi tidak boleh lebih dari itu, karena resiko pasti pernapasannya berlebih. Jadi dia mulai sesak atau biasa kita sebut BPD. Untuk usia lebih atau sama dengan 28 minggu sampai kurang dari 32 minggu, atau berat badannya 1-1,5 kilo, itu mulai fase stabilnya itu dengan pemberian tetap. Kalau misalkan dia tidak bisa, kita pakai TPN. Tapi kalau masih bisa, kita tetap memberikan enteral, tapi mulainya dari 10-15. Inilah yang perbedaan antara tropic feeding, itu dimulai dari 10 mili, kalau ini bisa 10-15 mili per kilogram berat badan, 8-12 kali. Boleh juga dicampur dengan TPN.
setelah lebih dari 1 hari, itu boleh 20-30 mili per kilogram berat badan, boleh ditambah dengan TPN juga. Kalau misalkan anak itu masih tumbuh kembangnya masih belum terkejar dari grafik Fenton itu. Dan tetap itu volume maksimal 180 mili per kilogram berat badan. Dan ini target 1-2 minggu udah berat badannya sudah baik. Untuk lebih dari 32 sampai kurang dari 37 minggu, itu tergantung anaknya. Misalkan dia sudah bisa langsung menyusui, silakan, tapi Suaranya hilang, Pak Nael. Halo? Ya, mungkin ada masalah sinyal. Terputus kayaknya hubungannya. Iya, benar, Pak. Mana Pak Iya. Nael? Nggak mungkin saya ini yang melanjutkan. Ya, benar-benar terputus, jadi langsung Iya, out. Ya, nanti kita langsung tunggu lagi keluar kayak. ya. Iya, Pak Nael. Mungkin bisa dijapri ya Pak Win ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan nih, boleh sambil di chat di meeting chat ya. Ya, ini sudah kembali lagi. Selamat halo, datang Pak Nael. Kemana kamu? iya Bu, jaringan WiFi putus tiba-tiba, maaf ya. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini udah kan ya Bu ya? Sudah kelihatan? Oke, kita lanjut ya. Untuk kebutuhan cairan, itu kalau Sebelumnya Nael, slide sebelum. sebelumnya. Iya, sebelumnya. Yang ini, Nah, iya, terakhir di sini. sampai mana? Oke. Terakhir di sini, Terakhir di sini. rute gizinya. Ya. Jadi ini rute dilihatin dari usia kehamilan, usia anak itu, usia gestasi, sama berat badannya. Jadi ada 3 fase untuk rute nutrisi sama kebutuhannya. Jika kurang dari 28 atau kurang dari 1 kilo, itu pasti awalnya kita pakai nutrisi parenteral total yang agresif. Jadi udah dihitung-hitung nanti di slide berikutnya berapa kilokalori, baru untuk hari berikutnya itu boleh kita campur, tapi dengan enteral boleh dengan tropik feeding yang kurang dari 10 mili per kilogram berat badan per hari. Jadi diberikan 4-12 kali, baru dinaikin per 0,5. Untuk selanjutnya 28-32 minggu atau berat bayinya itu 1 kilo sampai 1,5 kilo, itu boleh dengan enteral dulu, dikasih ASI, itu 10-15 mili per kilogram berat badan, terus boleh dicampur dengan TPN. Kalau itu baru kita naikkan hari berikutnya 20-30, boleh juga ditambahin dengan TPN. Maksimal dari 2 fase ini 180 mili per kilogram berat badan untuk mengejar pertumbuhan tadi, berat badannya terutama. Untuk lebih dari 32-37 minggu atau 1,5 sampai 2,5 kilo, itu boleh langsung diberikan nutrisi enteral dengan pemberian 30-60 mili per kilogram berat badan. Ini bisa 8 kali per hari. Target 180 tadi untuk terpenuhi langsung di hari berikutnya. Oke, ini rekomendasi daily intake-nya untuk cairan yang itu lebih kurang dari 1,5 kilo, itu dimulai bertahap 80-90 mili per kilogram berat badan per hari, naiknya itu 10-20 mili,
dan maksimal 160 sampai 180 mili. Sedangkan berat badan bayinya lebih dari 1,5 kilo, 60 sampai 80 mili, naik 10 sampai 20 mili, tapi maksimalnya lebih rendah, 140 sampai 160 mili per kilogram berat badan. Untuk kebutuhan energi untuk enteralnya yaitu direkomendasi 110 sampai 130 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan untuk parenteral, tadi kalau misalkan di bawah 1 kilo berat badan bayinya itu dimulai bertahap dulu 50 kilokalori per kilogram berat badan, naiknya itu 25 sampai 30 per hari, maksimal 90 sampai 100. Untuk protein dalam 24 jam pertama sampai 6 hari, kalau misalkan bayinya di atas 2,5 kilo, di atas 1,5 itu disarankan 1,5 gram per kilogram berat badan, naiknya 0,5 sampai 1. Ini untuk secara menyeluruh ya. Kalau untuk 24 jam, kalau udah masuk fase yang stabil tadi yang terakhir. Untuk lebih dari 7 minggu. Untuk berat badan kurang dari 1 kilo, 4 sampai 4,5 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau berat badannya lebih dari 1 kilo, 3,5 sampai 4,5. Untuk lemak, itu dianjurkan 1 gram per kilogram berat badan, naik 0,5 sampai 1, tapi maksimal 2,5 sampai 3,5. Untuk vitamin A, D, E, kalsium, fosfor, iron, zinc, itu boleh disuplementasi sesuai ini kategori rekomendasi. Ini untuk perhitungan parenteral, ini yang kita perlu diskusikan antara dokter anak sama sama apoteker nanti. Kalau misalkan di rumah sakit sudah membuka, itu ada asam amino, lipid, sama karbo, itu biasanya dextrose atau maltodextrin, bisa kita pakai panduan ini. Ini perbedaan ASI prematur dan ASI yang matang, yang cukup bulan. Untuk prematur itu kita bisa lihat lebih tinggi ya proteinnya daripada yang cukup bulan. Inilah kenapa diciptakan, walaupun bayi itu prematur, pasti tubuh ibunya sendiri menyesuaikan. Itulah yang tetap kita prioritaskan ASI yang lebih baik, baru nanti yang lainnya. Oke, ini alur tata laksana jenis nutrisinya. Jadi dipastikan dulu kalau bisa ASI. Kalau tidak bisa ASI, ASI donor. Dan misalkan ASI, tapi grafiknya itu, grafik pentonnya malah flat atau growth, boleh kita tambahin human milk fortifikasi. Itu seperti bubuk yang ditambahin ASI, tapi kalau misalkan dia IMF, dia sudah berat badannya lebih dari 3,6 kilo, kita bisa stop ASI itu atau persentil lebih dari 25, sudah mau masukin WHO 2006. Tapi kalau misalkan ASI tidak ada, baru kita pakai enteral nutrisi untuk oralnya ini. Untuk oral, enteral nutrisinya itu dibagi juga 3, antara formula prematur, preterm discharge, sama standard milk. Jadi bisa kita memilih antara 3 ini, sebaiknya preterm itu, formula prematur, itu sewaktu di rumah sakit jika tidak ada ASI dan persentil masih kurang dari 25, boleh kita pakai yang formula prematur yang karena dia tinggi kalori. Dan untuk preterm ini boleh, tapi dia tidak sebaik dengan formula prematur. Dan untuk standar milk itu diberikan waktu kalau anak itu sudah masuki usia koreksi dan sudah di standar deviasinya itu normal BB menurut panjang badannya itu -2 sampai +2 SD. Jadi boleh diberikan untuk standar susu formula biasa. Tapi kalau misalkan anak itu dari grafik pentonnya ternyata masih di bawah persentil 25, boleh kita coba susu prematur atau enggak preterm discharge ini. Kalau misalkan tidak ada ASI ya. Untuk contohnya studi kasus, kita akan membahas
usia koreksi. Kasus pertama, bayi O berjenis kelamin laki-laki lahir pada 12 Maret 2023 dengan prematur dengan usia gestasi atau kehamilan ibu pada saat lahir 34 minggu dengan berat badan 1,8 gram, 1,1800 gram, panjang badan 42 cm, dan lingkar kepala 33 cm. Di mana untuk ngeplot grafik Ventonnya ini. Jadi yang di atas itu berat badan menurut usia gestasi ibunya, yaitu 34 minggu, kelihatan ya teman-teman, ada titik merah, dan yang sebelah kiri itu berat badan menurut panjang badan, dan sebelah kanan itu lingkar kepala menurut usia gestasinya. Jadi kita simpulkan berat badan menurut usia P10, persentil 10, panjang badannya menurut usia, yaitu lebih dari P10, dan lingkar kepala P90. Jadi untuk ini normal dia kategorinya. Untuk kasus kedua, ini kita fokuskan usia koreksi ya. Usia koreksi, bayinya 1 Maret 2023 lahir, dengan usia kehamilan tetap 34 minggu, berat badan sekarangnya itu 3 kilo, panjang badan 47 cm, dan lingkar kepala 30 cm. Tanggal perhitungannya tanggal Senin 10 Juli 2023. Jadi ini salah satu contohnya, didapat usia kronologisnya yang seharusnya 4 bulan 9 hari, karena dia prematur, jadi 3 bulan. Kita ngeplot dari WHO gimana, bisa dilihat untuk status gizinya itu 3 bulan, dengan berat badan 3 kilo, panjang badannya 47, didapatkan berat badan menurut usianya bagus, 0,85 status gizinya baik, berat badan menurut usianya min 5,68, severely underweight, untuk panjang badan menurut usia min 7,39, severely stunted, dan IMT menurut usia min 2,66. Jadi kayak gitu. Jadi setelah koreksi, aturannya 4 bulan, tapi dia usianya 3 bulan. Jadi teman-teman ngambilnya itu yang 3 bulan. Oke, ini yang kasus di rumah sakit Abu Hanifah ya. Kita langsung studi kasus anak DS berjenis kelamin laki-laki, lahir 4 Mei 2022, masuk rumah sakit tanggal 30 Juni 2023, dengan keluhan demam 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, keluhannya batuk kering, ada mual, muntah 3 kali, sesak, demam, BAB, BAK biasa, imunisasi tidak lengkap sampai usia 4 bulan, GCS-nya CM, SPO2-nya 95%, nadi 138 kali per menit, respirasi 28 kali, suhunya 39,9. Riwayat prematur, berat badan lahirnya 900 gram. Panjang lahir dan lingkar kepala tidak diingat, dengan usia gestasi 6 bulan 2 minggu. Pengukuran sekarang berat badan 6,7 kilo, panjang badan 65, lingkar kepala 43, dan LLA 13 cm. Ada penurunan berat badan 1,1 kilo dalam 2 minggu, yaitu 14%. Jadi kebiasaan makan, karena dia belum tumbuh gigi, dia belum bisa untuk mengunyah nasi, sampai sekarang masih mengonsumsi bubur 2 kali per hari, sanggup menghabiskan 2-3 sendok makan, lauk hewani setengah porsi, sayur 1 kali per hari 2 sendok, dan dia pakai sukor 3 kali 100 cc per hari dengan sekali pembuatan 3 sendok takar, dan totalnya kalau 3 kali sekitar 40 gram. Selama 1 minggu, 1 hari sebelum masuk sakit hanya mau minum susu. Jadi 1 hari sebelum masuk rumah sakit dia hanya mau minum susu, tidak mau makan bubur. Ini dari hasil screening. Kita di Rumah Sakit Abu Hanifah pakai strong kit, didapatkan bahwa totalnya itu 5, yaitu resiko tinggi, dan ada riwayat prematur. Untuk asesmennya, panjang badan 65 cm, berat badan 6,7, ada perubahan berat badan, yaitu turun berat badan 14% dalam 2 minggu, IMT-nya 15,9, berat badan ideal 7,3, weight age-nya 3 bulan, age-nya 9 bulan, lingkar kepala 43, LLA-nya 13 cm. Kalau kita plotting indeks pola pertumbuhannya, berat badan menurut usia -3 sampai dengan -2 SD, panjang badan kurang dari -3 SD, berat badan menurut panjang badan -1, IMT menurut usia -1 sampai
kecil dari plus 1 SD. Tadi kita sudah hitung ya, tanggal pemeriksaan tanggal 30 Juni 2023, tanggal lahirnya 4 Mei 2022 didapat usia kronologis 13 bulan, usia koreksinya 10 bulan. Jadi kita langsung plot ke WHO 2006, didapatlah kesimpulan kalau anak DS ini usia koreksi 10 bulan, status gizinya underweight, severely stunted, dan kita melihat dari weight age sama HC-nya itu lebih kecil, berarti dia masuk ke probable stunting. Untuk biokimia itu yang bermasalah itu natrium rendah dan Hb-nya juga rendah. Untuk PD, fokus physical findings-nya untuk dia perawakan pendek. Saat pulang, kondisi TTV-nya dan DS sudah stabil. Untuk food history-nya didapatkan kesimpulan bahwa asupan energinya itu defisit tingkat berat 67,53% menurut kebutuhan. Jadi klien historisnya usia kronologis 13 bulan, usia koreksinya 10 bulan. Ini obat yang selama dia dirawat, dikasih amproxol, cetirizine, salmo, ondansetron, ampicillin, sama sagestam. Jadi ada 2 antibiotik, obat batuk, alergi, sama demam. Bisa kita lihatin interaksi obatnya dengan makanan. Ini untuk diagnosis gizi, NI21, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan gizi penyakit katabolik dibuktikan dengan recall 1 kali 24 jam energinya 67,53%, adanya mual muntah. Dan EC32 penurunan berat badan tidak disengaja berkaitan dengan kurang asupan energi protein serta adanya penyakit infeksi dibuktikan dengan penurunan berat badan 14%. Oke, ini tujuan dietnya karena sesuai diagnosis 2, tujuan dietnya 1 memenuhi kebutuhan energi protein secara bertahap dan tekstur makanan yang mudah dicerna, yang kedua meningkatkan berat badan. Jadi intervensi gizinya yaitu energi 100 kilokalori per kilogram berat badan ideal, didapatkan 730, protein 2 gram, yang seharusnya usia 1 tahun, usia 10 bulan itu RDA-nya itu 1,5, tapi karena penyakit katabolik, jadi kita naikkan jadi 2 gram per kilogram berat badan ideal, jadi dapat 14,6 gram, lemak 30% dari kebutuhan, 24,3 gram, karbohidrat by difference 113,2. Jadi kalau kita leaflet itu intervensi gizinya yaitu tinggi protein, dan untuk pemberiannya itu 3,5 kali porsi makan utama, 1 kali snack pagi, dan kita berikan sufor 12 kali 60 cc per hari. Untuk koordinasi asupan gizinya, kita perlu berkolaborasi dengan perawat tentang posisi makan minum, karena dia kan kondisinya sesak, perlu kolaborasi. Dan untuk dokter anak, kita harus kolaborasi nih, perhitungan saya dengan dokter gimana, dan penentuan status gizinya dari usia koreksi, kita harus koordinasi juga dengan dokter anak. Oke, dan monitoring evaluasinya pada tanggal 30, 6,7, dan pas dia pulang, tanggal 3 Juli 2023, itu mengalami kenaikan 7,16 gram, jadi sekitar 4 lah, 0,4 kilo. Dan analisis asupan makan, awalnya itu dia hanya menghabiskan 520 pada tanggal 30, tanggal 1, hari Senin, dia 6,5 untuk tanggal 3 tercapai, baru semuanya dia habis sekitar 730 kalori. Oke, kesimpulan anak DS, diagnosis medisnya, suspek pneumonia berusia 13 bulan, usia koreksi 10 bulan, dengan berat badan 6,7, tinggi badan 65, IMT 15,9, LL 13 cm, lingkar kepala 43, status gizinya underweight, severely stunted, probable stunting, serta adanya penurunan berat badan selama 2 minggu 14%. Intake asupan makan yaitu 63% waktu 1 hari sebelum masuk rumah sakit, recall-nya defisit berat. Diagnosis gizinya ada 2, asupan oral tidak adekuat dan penurunan berat badan yang tidak diharapkan. Intervensi gizi yang diberikan yaitu tinggi protein dengan energi 100 kilokalori dan protein 2 gram per kilogram berat badan dengan lunak setengah porsi dan susu 12 kali 60 cc.
Setelah di Monef, terjadi peningkatan 0,46 kilo dalam 4 hari dan makanan yang diberikan dihabiskan dengan intake 100%. Jadi saran saya kepada ahli gizi semuanya, penata laksanaan gizi pada kondisi riwayat prematur perlu pengkajian lebih dalam dan diperlukan kolaborasi kepada nakes yang lain untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Oke, ini literaturnya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Dietitian Nael sudah memberikan materi yang kedua pada siang hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, makin penasaran nih kayaknya. Tata laksana gizi untuk bayi prematur ternyata agak berbeda ya. Sepertinya kalau pengalaman saya masih banyak teman-teman yang belum mengaplikasikan, terutama menguploadkan ke dalam grafik Venton ya. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya materi yang dipaparkan oleh Nael pada siang hari ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana nih caranya mengupload ke dalam grafik Venton untuk pengukuran antropometri pada bayi prematur. Karena agak berbeda ya, karena kalau kita tetap memaksakan mengupload ke dalam grafik CDC atau WHO, itu tidak sesuai dengan usia koreksinya. Ada teman-teman yang mau menanyakan? Pak Win mungkin? Pak Win harus bertanya, karena yang punya gawe kata orangnya. Ya, silakan mungkin ada teman-teman ya. Tapi saya tertarik ini dengan paparan, waduh keren banget. Kayaknya kalah nih SPGK juga ya dengan Iya, kalah Pak. dietitian kita ini. Ya, ini sebenarnya suatu hal yang menarik ya. Kayak saya dulu pernah di S2 juga seperti ini sebenarnya. Jadi karena biomedik, jadi kita membahas terkait dengan kasus-kasus. Jadi kasus-kasus itu terus diapakan dan kemudian ditinjau dari biokimianya, patogenesis dan sebagainya. Nah, sangat menarik sekali bahwa di sana kita prioritasnya adalah protein ya. Pemberian protein kan lumayan tinggi ya, dengan juga pemberian lemak juga termasuk tinggi 30% tadi disarankan oleh Pak Nael. Nah, saya ini satu hal yang menarik bahwa pemberian protein dengan pemberian lemak yang cukup tinggi ini tentu memang pada kasus-kasus bayi normal ini sebenarnya pada ASI saja sebenarnya 40 sampai 50% itu hampir semua adalah lemak ya. Nah, tapi memang kategori lemak ini juga bisa di metabolisme dengan baik sehingga benda-benda keton yang dihasilkan juga akan tidak terlalu banyak yang dihasilkan ya, sehingga masih bisa dicerna dengan baik. Nah, namun pada bayi-bayi prematur pemberian lemak yang lumayan tinggi ini juga sebenarnya ada risiko tersendiri karena mereka juga kan fungsi hatinya untuk melakukan pencernaan juga masih belum berjalan dengan optimal ya, dan kemudian ini juga perlu kita pertimbangkan mungkin. Nah, kalau protein dia kan tentu akan dirubah juga. Nah, protein juga memerlukan berbagai enzim juga untuk melakukan pencernaan gitu, yang semua fungsi-fungsi ini juga belum terlaksana dengan baik. Demikian juga karbohidratnya kan kalau kita berikan support dengan laktase yang belum ada di dalam enzim laktasenya, yang belum ada juga di dalam usus, ini juga akan menyebabkan nanti dia bisa diare, intoleransi laktosa ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, kira-kira gimana dari segi penanggulangan yang antisipasi yang harus kita lakukan sebagai dietitian terhadap berbagai masalah itu, Pak Nael? Nah, itu mungkin, maaf kalau agak ngeribet ya pertanyaannya, tapi intinya begitulah kira-kira. Gimana kita mengantisipasi jangan sampai terjadi berbagai hal yang seharusnya
jangan terjadi itu. Nah, demikian. Terima kasih Bu Ayi. Ya, silakan Pak Nael, mungkin sudah mendengarkan pertanyaan langsung dari Pak Win tadi. Bagaimana caranya ahli gizi menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang resiko-resiko yang terjadi ya Pak Win ya, ketika kita memberikan asupan selain ASI, sepertinya seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu, karena memang ada resiko diare jika kita pemberian asupan sufor. Yang notabene sufor itu kan memang dari sapi ya, susu sapi ya. Monggo Pak Nail untuk menjawab. Makasih Pak Win atas pertanyaannya. Jadi implementasi selama di rumah sakit di Abu Hanifah, kita memilih lemak yang baik, yaitu dengan MUFA yang lebih tinggi dari PUFA ataupun SAFA-nya. Jadi untuk rumah sakit, kita ada khusus minyaknya dari canola, yang kalau kita riset dari berbagai jurnal itu lebih baik daripada minyak zaitun. Jadi pemilihan minyak memang betul untuk untuk metaboliknya dalam hati, makanya kita ngambil yang MUFA-nya lebih tinggi. Terus untuk asam amino, untuk protein kita pilih asam amino yang esensial. Jadi kita harus perhatikan dari misalkan dia tidak ASI, kita pakai sufor, kita lihatin ini free lactose, asam aminonya berapa dalam protein itu. Jadi kita harus pastikan juga, oh anak ini kita mau yang kasih yang baik. Jadi misalkan di rumah sakit kita ada susu khusus untuk bayi yang bermasalah dengan gizi. Jadi ada susu hipoalergenik atau yang susu yang kita kerja catch up untuk 1 kilokalori per kilogram 1 mili. Karena kan banyakkan susu 0,7 ya Bapak ya untuk kilokalorinya, dan pemilihan proteinnya kita nentuin, kita lihatin dulu sebelum pengadaan susu formula, itu kita diskusi dulu dengan Bu Ai sebagai kepala. Pemilihan susu mana nih yang baik, Bu Ai, kita diskusi dulu, atau enggak nanti makannya gimana, ternyata dia tinggi protein, kita tidak. Jadi di sini tinggi protein itu saya ngasih kemarin itu putih telur untuk asam amino esensialnya. Untuk lemaknya kita bisa tambahin dengan minyak tadi yang saya sebutkan. Paling kayak gitu Pak Win, ada tambahan atau mau silakan Pak. Ya, terima kasih Nael jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau makin bingung malahan. Coba diutarakan kebingungannya di mana, biar disampaikan kembali oleh Nael biar lebih jelas. Jadi ini sedikit memberikan tambahan nih Nael. Kalau di lapangan itu biasa kita menemukan buku KIA yang pink itu ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang di lapangan yang bekerja di puskesmas itu untuk anak dengan riwayat kelahirannya itu normal, pada usia kelahiran normal bisa menggunakan buku itu. Nah, teman-teman mungkin kalau menemukan kasus dengan anak riwayat prematur bisa menggunakan buku KIA yang khusus untuk anak prematur. Sudah pernah melihat belum ya kira-kira teman-teman di sini ya? Nael punya nggak? Yang berat badan lahir sangat rendah itu ya Bu? Berat badan lahir Iya, rendah buku kan? KIA khusus untuk bayi kecil. Sebentar. Coba saya share screen di sini ya. Teman-teman bisa mendownload sebenarnya. Dan tampilannya seperti ini. Nah, buku KIA khusus untuk bayi kecil. Nah, di sini jika bayi yang datang itu dengan riwayat prematur akan lebih baik jika dipotkan dalam buku KIA yang seperti ini. Kemungkinan teman-teman di lapangan sudah tahu belum ya? Nah, di sini ada grafik cara
cara menghitung usia koreksi yang seperti disampaikan Nael tadi, dan bisa mengeplotkan ke dalam grafik Venton. Nah, ini ada untuk perempuan dan untuk bayi laki-laki. Dan ini catatan untuk anak-anak yang prematur saja ya. Ketika dengan bayi normal bisa menggunakan kembali ke buku KIA yang seperti biasa kita lihat. Itu bisa di-download, teman-teman bisa langsung searching saja di Google, bisa langsung di-download. Itu untuk teknis di lapangannya. Mungkin untuk kasus di sini ada yang mau ditanyakan? Catatan saja sih sebenarnya teman-teman agar lebih cermat lagi ketika mendapatkan kasus-kasus stunting ya. Kasus-kasus stunting ini mungkin bisa jadi ada riwayat prematur seperti ini. Jadi harus dilihat terlebih dahulu nih usia koreksinya. Apakah benar nih diplotkan ke dalam Venton kah atau diplotkan ke dalam grafik WHO yang notabene untuk anak-anak yang tidak prematur. Itu akan menjadi ambigu ya, karena anak-anak itu menjadi stunting karena kita salah mengeplotkan ke dalam grafik gitu, karena dia punya riwayat prematur. Itu pengalaman saya, Pak. Kadang-kadang kalau saya ke Posyandu aja, anak saya kebetulan prematur nih, di Posyandu itu tetap diplotkan ke dalam buku KIA biasa. Nah, jatuhnya pasti di bawah terus akhirnya kan, karena anak saya prematur. Nah, tapi karena di situ memang ada teman-teman gizi di situ juga, ya saya nggak berani nih mau mengkoreksi atau menginterupsi gitu ya. Cuman kebetulan saya tahu ilmunya, saya mengeplotkan sendiri nih di rumah. Ternyata anak saya kalau dimasukkan ke dalam Venton masih normal-normal saja. Ya, mungkin teman-teman di sini bisa lebih cermat ya untuk kasus-kasus prematur karena kondisinya yang pematangan organnya belum terlalu matang, masih dalam proses, dan ada resiko-resiko infeksi lebih besar, resiko-resiko morbiditasnya lebih besar, sehingga sebagai ahli gizi harus lebih cermat lagi. Itu mungkin tambahan ya, Nael, ya, nggak apa-apa ya, Nael, ya. Juga sedikit tambahan tadi, Bu Ai. Ya. Jadi tambahannya teman-teman yang di lapangan ataupun ahli gizi rumah sakit, puskesmas, usia koreksi itu untuk anak prematur itu sampai usia 2 tahun. Ya. Tapi kalau dia berat badannya ekstrim, berat badannya lahir sangat ekstrim, sangat rendah, di bawah 1 kilo, itu disaranin dari IDAI sampai usia 3 tahun untuk usia koreksinya. Baru bisa, udah di usia koreksi, baru kita plot ke WHO 2006. Oke, Bu Ai. Nah, ya ini juga menjadi catatan ya. Di bawah 1000 kilo, 1000 gram atau 1 kilo itu bisa sampai dengan 3 tahun untuk mengeplotkan usia koreksi ke dalam grafik WHO. Jadi kalau sudah 50 minggu lebih, kita langsung ke WHO, grafik WHO ya teman-teman ya. Tapi tetap dengan usia koreksi seperti itu. Kalau sudah masih di bawah 50 minggu, silakan masih menggunakan grafik Venton. Setelah 50 minggu, jika dia ekstrim, tadi seperti kata Nael, sampai usia 3 tahun, silakan diplot menggunakan WHO 2006, tapi menggunakan usia koreksinya. Ya, itu ya, saya tekankan lagi ya, Nael ya, biar lebih jelas lagi. Mungkin Pak Win? Kayaknya yang lain terdiam, terpana melihat kegantengan Nael nih kayaknya Pak Win ya. Iya kayaknya ini. Tidak sanggup berkata apa-apa kayaknya yang lain ya. Iya, ini saya sapa satu persatu nih Pak. Ada Novi Satriawati, tapi mukanya nggak kelihatan nih. Ada Mbak Ines Azah, ada Tia, ada Pratika, ada Linda dari Siloam, Siti Hamidah dari rumah sakit mana nih? Ya, cuman terpana semua kayaknya Pak Win sama Nael nih Pak Win. Ada Citra Pak Westri, ada Mas Ivan, ini sudah di RSUD Ibnu Saleh ya Mas Ivan ya?
Dan ada juga dari rekan kami dari rumah sakit, UEFA, Heni. Nah ini tapi nggak ada yang mau bertanya nih. Kayaknya eh, tadi tuh Pak, satu-satunya alasan adalah terpana dengan Nail nih kayaknya Pak. Ya Ya, mungkin ada teman-teman lain mau berbagi cerita kali kayaknya ya. iya. Tentang gimana nih penanganan di rumah sakitnya terkait dengan bayi prematur atau anak dengan riwayat prematur. Dari Belitung kayaknya ada Bu Sundari deh. Bu Sundari, Beltim. silakan. Bu Sundari. Mungkin teman-teman yang sudah ada nicu picu. Nah, biasanya Ya. sering nih ada pasien-pasien prematur nih kan. Kalau ada pengalamannya bisa sharing di sini. Karena kebetulan kalau rumah sakit kami belum beroperasi Pak, nicu picunya masih di neonatus ya. Belum nicu picu. Di mana ya kalau di Bangka Belitung ini yang sudah ada nicu picu itu RSUD, RSUP provinsi ya Pak ya. Kebetulan tidak ada yang ikut di sini ya. Nggak ada Ngeliat kayaknya. udah ada kan Boy ya? Sungai Liat. Nah, Bu Ria nih. Bu Ria kayaknya masih di jalan ya kali kayaknya. Oh iya. Mbak Bu Ria, Pratika di Timah ada ya nicu picunya? Belum ada, Bu. Oh belum ya, sama deh kalau gitu, samaan kita ya. Mbak Linda di Siloam? Kayaknya lagi ini dia, lagi tidak di beraktivitas. spot, beraktivitas lain. Oke, ya mungkin itu saja Pak. Ada tambahan Pak? Kalau dari saya mungkin satu halnya yang juga perlu diperhatikan mungkin kayaknya teknik pemberian makanannya ya yang perlu diperhatikan. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya dengan Pak Nail. Dan kemudian juga dari monitoring ini sebenarnya kalau saya menyarankan sebaiknya pada saat adini atau asuhan gizi itu kita juga udah semacam target ya. Tadi kan penambahan berat badannya misalnya 4 gram per hari atau berapa gitu ya. Nah ini juga perlu kita jadikan, atau mungkin ada penambahan target harian, misalnya konsumsinya akan bertambah menghabiskan 90% dari konsumsi yang diberikan. Nah jadi ada ukuran yang jelas. Karena kadang-kadang saya lihat di ADIME itu atau PAGT itu banyak yang tidak menetapkan ukuran yang jelas. Kita kan harusnya SMART ya. SMART itu artinya spesifik apa yang maunya kita, misalnya berat badan, penambahan atau kalau tinggi badan agak-agak repot ya karena perlu waktu yang lama. Dan kemudian mungkin atau konsumsinya dari segi konsumsi atau dari segi lainnya yang mungkin kita pertimbangkan. Nah, spesifik kemudian measurable itu bisa diukur ya, bisa diukur, artinya kita punya standar tersendiri ukurannya. Kalau memang dia harus berapa kalori atau berapa, nah ini juga menjadi standar. Apakah dia masuknya sesuai dengan harapan kita? Nah ini yang perlu kita monitoring ya. Kemudian akuntabel, dia harus bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya kita menetapkan itu tidak hanya asal kita tetapkan saja, tapi dengan berbagai ilmu. Tadi Nail udah bagus ya karena menyampaikan tadi, misalnya ada penambahan sekian panjang badan, berat badan, atau yang penambahan pemberian kalori, protein dan hal ini kan perlu dipantau gitu. Nah ini yang harus dilakukan dalam monitoring. Dan kemudian juga waktu. Ya, kalau misalnya kita memperkirakan misalnya pasien itu akan dirawat selama berapa hari. Nah, rata-rata kan mungkin kita ambil rata-rata ya, rata-rata misalnya selama 6 hari. Kalau sekarang dengan BPJS kena akan lebih sedikit ya, sebentar ya, mungkin 3 hari atau berapa karena ada standarnya. Saya kurang paham dengan itu. Nah, itu juga harus kita tetapkan. Jadi selama berapa hari itu apa yang harus kita lakukan di monitoring. Jadi apa yang kita lakukan monitoring,
selama setiap hari kegiatan pemberian gizi, terapi gizi atau intervensi gizi. Dan kemudian pada 3 hari terakhir atau 6 hari terakhir itu, nah itu yang harus juga ditetapkan apakah standar itu sudah terpenuhi atau belum. Jadi memang kalau ada memang rumah sakit yang menetapkan 7 hari ya, selama 7 hari itu yang evaluasinya dilakukan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada yang kayak agak kritis, mungkin kalau prematur ini saya rasa kalau kita tetapkan terlalu jauh, ya, bisa 7 hari juga agak-agak repot kita mungkin bisa. Tapi tergantung masing-masing rumah sakit ya, karena SOP-nya masing-masing rumah sakit gitu. Nah itu yang perlu juga yang saya pikir juga harus lebih dimantapkan ya terkait dengan PAGT. Jadi penulisannya juga siapapun yang membaca di CPPT itu juga akan melihat dengan jelas bahwa target-target kita itu akan tercapai atau tidak. Nah kalau tidak apa masalahnya? Nah kalau misalnya terkait dengan polanya, perilakunya, kurangnya edukasi atau yang lain kan berarti kita membuat catatan pada PPA lainnya bahwa sebaiknya dilakukan tindakan-tindakan apa yang kita sarankan gitu. Nah, itu juga harus kita sampaikan. Jadi kita dalam melakukan kegiatan PAGT di dalam CPPT itu juga bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu mungkin yang masukan dari saya ya untuk yang terkait dengan ini materi ini, Bu Ayi. Nah Oke, kemudian saya Pak. juga mengharapkan kalau bisa teman-teman lain ini untuk bisa menjadi nasum juga ya. Nah nasum juga. Nanti kalau bisa sih dari Belitung, saya sebenarnya pengen sekali nih dari Belitung juga bisa tampil ya untuk kita kayak Nael aja itu bagus banget ya. Jadi kalau memang kita diskusikan bersama di sini maksudnya. Jadi kasus-kasus yang mungkin kira-kira teman-teman agak kesulitan, apa yang perlu bisa diungkapkan nanti bisa kita diskusikan bersama. Jadi nanti ke depannya kita akan menjadi belajar, menjadi lebih memahami karena memang kita hanya mempraktekkan tapi kalau tidak ada masukan dari teman-teman sejawat itu rasanya juga nanti agak-agak sulit ya, agak-agak kurang pas gitu. Nah, makanya kita perlu berdiskusi lebih sering gitu. Mungkin itu Bu Ayi masukan Ya, dari saya. Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman sudah bisa mendengar semua ya, masukan yang sangat baik sekali dari Pak Win. Saya langsung ke kesimpulan saja deh, ya Pak ya. Biar mempersingkat waktu teman-teman biar bisa beraktivitas kembali. Yang pertama, teman-teman diharap untuk segera memahami bagaimana caranya menghitung usia koreksi pada pasien-pasien prematur, pada bayi-bayi prematur, dan untuk segera bisa mengasah keterampilannya dalam mengeplotkan ke dalam grafik Venton. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan dalam penanganan bayi prematur ini agar bisa berkolaborasi aktif dengan tenaga sejawat lainnya, seperti dokter dan perawat yang memberikan pelayanan atau asuhan kepada pasien tersebut. Jangan ragu-ragu untuk berdiskusi dengan dokter yang sebagai DPJP-nya dan perawat-perawat yang mengasuh atau melayani di rawat inap. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya mau memberikan pantun lagi nih, Pak. Pantun penutup nih, Boleh, Pak. silakan. Nah, pisau diasah buat bertani. Bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah webinar kali ini, semoga bisa memberi arti. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Win. Ya, terima kasih Bu Ayi yang sudah menjadi moderator. Terima kasih Pak Nael yang sudah membuat terpesonanya kita semua kayaknya ya, sehingga tidak ada yang berani berkata-kata kayaknya lagi ya. Dan terima kasih kepada Bu Nanda juga yang udah menyampaikan materinya, sangat bagus semua ini, sangat luar biasa seluruhnya. Dan saya yakin ini ahli gizi di Bangka Belitung ini sebenarnya punya potensi yang sangat bagus ya. Hanya kesempatan dan kemauan saja yang mungkin akan bisa membuat kita semua menjadi akan lebih baik. Dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bersedia
hadir di dalam Zoom ini, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya, hanya 22 orang. Tadi ada 20 sampai 26 orang, alhamdulillah. Karena berapapun yang ada, yang penting tujuannya adalah kita saling mengisi, saling memberikan pengalaman dan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, rencananya kita akan laksanakan lagi bulan September ya teman-teman ya. Jadi nanti saya mohon bantuan teman-teman untuk jadi narasumber atau moderator sehingga kita bisa berbagi pengalaman, merasakan bagaimana ini. Tidak usah takut, yang penting beranikan saja diri karena kita sebenarnya bukan ujian tesis ya atau ujian skripsi ya Bu Ayi ya. Nah, karena di sini kita saling berbagi. Kemudian terakhir saya silakan untuk mengisi evaluasi ya teman-teman. Linknya sudah saya bagikan di chat. Silakan diisi. Nanti kalau yang mau sertifikat akan saya buatkan sertifikatnya, tapi non SKP. Karena memang untuk September mungkin bisa ya Bu Ayi ya. Ada SKP ya. Karena komandannya Bu Ayi ini sebenarnya. Saya coba untuk komunikasikan dengan DPD ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Ayi. Jadi insya Ya, Allah bulan sama-sama September Pak. sudah ada ya. Ya, terima kasih semua teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf yang mungkin terjadi. Ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semua ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Nael.